Di hening pagi, ku datang berserah, membuka hati di bawah cahayamu. Dengan langkah suci, ku panjat. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa berada di tempat suci di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Kak Santi, di agama Hindu kok alirannya banyak sih, kok golongannya banyak sih, sebenarnya sumbernya itu mana? Apakah Hindu ini jadi satu kesatuan agama Hindu atau ada aliran ini, itu, golongan ini, itu? Nah, Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi Nunas atau meminta ilmu kepada Romo Mangkutuari yang ada di Pura Mustika Dharma Cijantung, bahwasanya sumbernya agama Hindu hanya satu. Nanti bagaimana jawabannya? Nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Terima kasih. Di balik salah dan air mata, aku pulang ke pelukanmu. Tak sempurna, tak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa untuk nangkil di tempat suci yang ada di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur di Komplek Kopassus. Swastiastu Romo. Swastiastu. Nah, Romo, ini kan Santi sudah hampir 5 tahun masuk di agama Hindu, dan Romo juga sudah mengetahui apa langkah Santi dari awal. Santi meminta ilmu sama Romo yang dulu ngonten di sini. Santi masih belum tahu apa-apa, dan Santi juga sampai sekarang pun masih banyak butuh belajar. Santi kan sering keliling di Indonesia dan banyak pertanyaan-pertanyaan, Romo. Hindu ini alirannya banyak, ya. Terus Hindu ini golongannya banyak. Terus kadang ada juga mungkin yang Santi bilang oknum ya, Romo, ampura, maaf, kadang sebagai perdebatan yang bikin Hindu ini kelihatan pecah gitu kan. Sebenarnya Hindu ini sumbernya mana sih, Romo, yang bisa harus dianut umat ini? Sumbernya siapa yang harus dianut umat ini? Minta jawabannya, Yunas. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Awikenamastu Namo Sidem. Om Anubadrah Kartawu Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih Mbak Santi. Ketemu lagi di pura yang kita sucikan. Pura Mustika Dharma Cijantung, Komplek Kopassus ini. Hindu itu adalah merupakan agama tertua gitu ya. Sumbernya yang jelas dari Weda. Itu kalau di Weda itu ada Seruti, ada Semerti gitu ya. Bedanya apa nih Seruti sama Semerti? Kalau Seruti itu adalah merupakan kitab-kitab wahyu Tuhan yang langsung dari Tuhan, yang diterima oleh para maharsi di daerah lembah-lembah sungai di India. Itu 500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada, sehingga dihimpun dalam bentuk kitab suci yang dihimpun oleh Maharsi Vyasa dalam bentuk kitab suci Weda. Weda itu sendiri ada 4 yang disebut dengan Catur Weda. Ada Rig Weda, Sama Weda, Antarwa Weda, dan Yayur Weda. Nah, itu 4 Weda ini sudah isinya itu sudah meliputi semua alam. Ada di situ mantra-mantra juga ada, dari Rig Weda juga ada, pengobatan juga ada. Ilmunya lengkap berarti. Ilmu Jyotisha, ilmu perbintangan juga ada. Jadi di dalam Weda itu sudah lengkap sekali. Namun demikian, untuk mempelajari Weda itu kalau tidak ada yang menuntun, kita menjadi bingung. Karena begitu banyaknya, sehingga mana yang harus kita pelajari, mana yang harus kita awali dari belajar itu, kalau tidak ada penuntunnya, Weda. Makanya itu
kalau di Indonesia itu istilahnya ada gurun-gurun gitu ya. Jadi Gurun-gurun. belajar itu harus ada yang membimbing gitu. Nggih, nggih. Kalau di sekolahan mungkin harus ada gurunya kan Gurunya, gitu ya, nggih, nggih. membimbing gurunya, mengarahkan Nggih, gitu nggih, ya. nggih. Kalau di Weda juga gitu, ada guru spiritual yang Nggih. membimbing. Sehingga kalau kita belajar sendiri kadang-kadang salah tafsir gitu Oh, ya. takutnya salah Ya, salah tafsir. tafsir. Misalnya di situ ada salah satu sloka Brahman, Atman, Aikyam gitu ya. Nggih, Bahwa di diri kita ini ada Tuhan gitu. nggih. Bahwa Atman yang ada di dalam diri kita itu berasal dari Brahman gitu ya. Nggih, nggih. Brahman itu Tuhan. Nggih. Jadi di dalam diri kita Atman itu adalah merupakan seperti sinar suci daripada Brahman, dari Tuhan. Jadi di dalam diri kita juga ada Tuhan. Nggih, nggih. Nah ini kalau kita salah menafsirkan, mengaku diri kita ini Tuhan gitu ya. Oh. Nah itu banyak kejadian-kejadian suruh nyembah akulah Tuhan kan. Oh Nah, gitu. Jadi manusia jadi Tuhan, pengen disembah. menafsirkan daripada salah satu sloka aja kadang-kadang sudah demikian. Nggih, Jadi nggih, kalau nggih. sudah Paham, gitu paham. nanti ego yang keluar, itu ego. Ya. Aku. Kalau sudah semua aku, nah ini yang dikhawatirkan kan seperti itu. Nggih, Untuk itulah maka kalau belajar Weda harus ada yang mengarahkan, gurunya dan sebagainya. Kita baca bisa aja, baca kitab suci kan. Kalau dulu kan dilarang itu ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, kalau ini kan, kalau di Bali istilahnya Ayurveda, nggak boleh membaca kitab suci yang barangan. Tapi sekarang ini setelah adanya parisade itu sudah terbuka ya. Jadi semua kalangan itu sudah bisalah mempelajari Weda. Kalau dulu kan kalangan tertentu aja belajar Weda, terutama kalau kecilan saya dan sebagainya. Itu jarang mana itu Weda itu ya. Banyak bahkan Samti itu pas waktu ke Bali kan diskusi sama orang-orang yang ada di desa, sampai mereka belum tahu apa itu Weda. Kitabnya itu seperti apa, dalamnya seperti apa, karena yang ini sebagian yang Santi temui ya di masyarakat itu, bahkan dia untuk aja ya udah upakara aja gitu kan. Weda itu apa sih, bentuknya apa sih, isinya apa, nggak tahu. Terus pas waktu Santi pernah ada di salah satu video bahwasanya bisa nggak sih Weda itu dipelajari semua kalangan umat Hindu, apa hanya untuk golongan-golongan saja. Jadi kayak ngerasa kayak kok Hindu ya, ini yang Santi bilang di media sosial ada pendapat kayak gitu ya. Kok Hindu jadinya kayak dikenal rasis atau apa, nggak bisa memanusiakan manusia, orang belajar kitab aja masa ada golongan-golongannya. Nah penjelasannya Romo bagaimana ya? Sebetulnya kalau Weda diturunkan ini kan ditujukan kepada umat manusia. Jadi bukan Hindu aja gitu ya. Jadi semua umat manusia itu ditujukan kepada umat manusia untuk sebagai rambu-rambu dalam kehidupan. Jadi diturunkan gitu ya. Turunkan wahyu. Kenapa turun wahyu? Karena manusia itu kan dulu itu sebelum wahyu itu turun itu kan Dharma itu kan masih kuat, yang disebut dengan Sanatana Dharma itu kan gitu. Jadi angkara murka itu masih kecil sekali ada ya. Itu makanya disebut dengan zaman kan ada 4 itu. Ada zaman Kerta Yuga, zaman Tritya Yuga, ada zaman Dwapara Yuga, ada zaman Kali Yuga kan gitu ya. Sekarang ini lah Kali Yuga itu sekarang ini ya. Ini Kali Yuga. Itu sebelum Weda itu turun, wahyu itu turun, maka orang ego itu masih zaman-zaman zaman keemasan gitu ya. Zaman keemasan itu orang-orang masih dekat dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, setelah zaman Trita Yuga, maka disitulah kehidupan zaman Ramayana ya. Kalau Ramayana, Rama itu kan salah satu titisan daripada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Karena di situ kan kalau di Hindu itu kan ada awatara gitu ya. Ada 10 awatara itu di dalam Hindu itu. Salah satunya Rama Awatara itu, ya itu sudah angkara murka kan sudah ada merajalela itu ya. Antara Rahwana dengan Rama itu kan sudah perselisihan. Nah, itu makanya di situ ada kitab-kitab Ramayana gitu kan ada itu ya. Itu sebagai pedoman
Terus ada lagi waktu pemerintahan di situ kan ada itu dalam niti sastra itu kan timbulnya dari Ramayana itu kan. Lalu kekawin Ramayana itu menceritakan pada zaman Ramayana itu Sinta kan. Sinta Ramayana itu. Nah, setelah zaman dua para yoga, maka di situ angkara murka sudah merajalela lagi. Maka disitulah zaman dua para yoga itu terjadi perang Mahabharata gitu ya, antara Kurawa dengan Pandawa kan gitu ya. Itu padahal satu keluarga kan, satu keluarga, tapi karena egonya, rebutan wilayah, rebutan kekuasaan dan sebagainya, akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut perang Bharatayuda gitu ya. Nah, perang Bharatayuda di situ ada Sri Krishna ya. Sri Krishna itu adalah merupakan juga awatara daripada Wisnu turun ke dunia untuk menegakkan kebenaran atau menegakkan dharma itu sendiri. Maka disitulah ada pembicaraan petuah-petuah dari Sri Krishna kepada Arjuna gitu ya. Nah, petuah-petuah itu adalah petuah-petuah yang mengarah kepada religi ya, kepada religi kita, sehingga dari petuah-petuah atau sabda-sabda daripada Sri Krishna kepada Arjuna, di situ dibukukan dalam bentuk kitab suci yang disebut dengan Bhagavad Gita gitu ya. Bhagavad Gita itu sebetulnya juga langsung juga karena dari Krishna itu merupakan awatara, jadi menjelma sebagai Sri Krishna, yaitu juga sebagai pedoman kitab suci agama Hindu sendiri gitu ya. Nah, setelah itu trompet perang Bharatayuda, begitu Bagawan biasa meniupkan trompetnya, maka disitulah pertanda diawali dengan zaman Kali Yuga. Gitu ya. Yang sekarang ini. Iya, itu sampai sekarang ini kan, zaman Kali Yuga. Nah, nanti pada akhirnya kalau sudah angkara murka itu sudah merajalela, maka Tuhan itu sendiri akan turun gitu ya. Turun untuk menyelamatkan ciptaannya, menegakkan dharma itu sendiri. Entah turunnya kapan, ya mudah-mudahan ya tidak turun-turun, damai-damai aja lah gitu kan. Damai-damai aja, kehidupan damai, untuk itulah maka menciptakan kedamaian, karena pada dasarnya kita ini kan sama ya. Yang di dalam Weda itu Vasudevam Kutumbakam gitu ya, bahwa kita ini adalah bersaudara gitu ya, berasal dari yang sama, dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kalau kita kan dari Brahman gitu ya, dari Tuhan Yang Maha Esa, roh kita juga sama gitu ya. Yang membedakan itu adalah perbuatan kita kan gitu ya, yang disebut dengan swakarma gitu ya. Itu yang membedakan karakter, tingkah laku seseorang itu ya dari karma masing-masing, itu aja membedakan. Tetapi roh itu sama, suci, sifatnya suci semua gitu ya. Berarti nggak ada yang namanya, dulu kan Santi kan pernah ngonten pas di sana itu Romo Sarang Romo itu kan yang tentang kasta itu, apa kan Romo udah sampun menjelaskan kan tentang gitu kan. Nah, setelah itu pelaksanaan daripada Weda itu Hindu itu kan fleksibel ya. Fleksibel bagaimana? Fleksibel itu seperti bola dia. Jadi dimanapun Hindu berkembang, di situ menyesuaikan dengan adat istiadat. Kalau kita disebut dengan desa Kalapatra kan gitu ya. Misalnya kalau Hindu itu bola itu bergulir ke tempat pasir misalnya. Nah, maka dia seperti pasir dia. Ya. Tapi dia bergulir ke lumpur, maka dia seperti lumpur. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, tapi sumbernya tetap satu gitu. Misalnya Hindu yang di India itu kan banyak sekte-sekte. Kalau dia memuja Siwa ya Siwa saja, nggak ada yang lain lagi gitu ya. Kalau dia memuja Wisnu, makanya Wisnu aja yang dipuja gitu ya. Kalau dia memuja Rama misalnya, Rama gitu. Dia memuja Rama saja. Kalau dia memuja Krishna misalnya, ya Krishna aja yang dipuja. Tetapi kalau yang di Indonesia, di Nusantara ini, itu semuanya dipuja. Jadi bukan salah satu aja. Kalau kita misalnya upacara melasti di
di Pantai. Segare, Oke, ya di Segare. heeh. Maka di situ utamanya yang dipuja itu adalah Dewa Baruna kan Oh, gitu dia ya. berenang, nggih, nggih. Tapi bukan Baruna saja, tapi semuanya kita puja. Tapi yang utamanya ya, yang diutamakan adalah Dewa Baruna karena Nggih. memohon kita untuk mendapatkan tirta amerta gitu Nggih, ya. nggih, nggih, nggih. Nah, tirta amerta. Heeh. Lain lagi kalau kita sembahyang di puncak gunung misalnya, Heeh. kan ada Segare gunung kan gitu ya, di gunung gitu ya. Nah, di situ sudah yang diutamakan sudah berbeda lagi ya. Nah, Sang Hyang Giri. Nah, itu kita utamanya ke situ gitu. Jadi kalau kita misalnya apa purnama, Nggih, tilem. nggih. Nah, ini purnama, tilem Nggih. atau hari-hari besar gitu Nggih. ya. Nah, itu semuanya yang kita hadirkan adalah Tuhan Yang Maha Esa, termasuk Brahma, Wisnu, Dewa, kan Nggih. ada Om Brahma Wisnu Eswaram Dewam Jiwatmanam Trilokan gitu ya. Nggih. Nah, itu sudah semuanya dipuja. Kalau kita sembahyang di Merajan misalnya, yang kita utamakan adalah leluhur kita gitu Nggih. ya. Kan ada Dewa, Dewi, Pitara, ya, Nggih, nggih. Pitara, Pitari kan. Nggih. Jadi Pitara, Pitari yang diutamakan adalah leluhur kita kalau kita di Merajan gitu kan, atau di Rongtelu gitu ya. Nggih, nggih. Nah, itu jadi kita semuanya melingkupi semuanya kita. Semuanya yang kita puja, bukan hanya salah satu dewa saja, tapi semua dewa-dewa, Sang Yang Widiwasa itu kita puja. Itu intinya situ. Nah, kadang-kadang yang pemahamannya itu hanya kecil, nah, misalnya pemuja daripada Siwa. Kalau tidak Siwa itu salah. Nah, ini yang bikin bikin kisruh itu. Iya. Seharusnya itu kalau dia memuja Siwa itu khusus saja, khusus pribadi Diri kita masing. ya. Kalau kita di rumah gitu ya, misalnya selesai Trisandya japam nama Om Nawa Siwaya, nama Siwaya itu Nggih. ya sah-sah aja, bukan aliran itu. Heeh. Memang kita memuja Tuhan juga gitu ya. Nggih. Tapi untuk diri Diri kita sendiri ya. Atau mungkin itu sebetulnya nama Siwaya itu kan panca aksara itu ya. Itu bagaimana itu? Ya, kan panca aksara na, ma, si, wa, ya. Itu di mantra-mantra ada. Ada panca aksara, ada daksa aksara kan gitu ya. Jadi 10 huruf atau paiteriteran itu, paiteriteran jagat itu kan ada juga di situ gitu ya. Nah, itu ya bisa-bisa aja kalau misalnya kita pemuja Durga gitu ya. Selesai Trisandya tambah lagi menjapam puja kepada Durga, ya bisa-bisa aja itu hak manusia masing-masing ya. Hak manusia karena kita sudah yakin dengan pertolongan Dewi Durga misalnya dan sebagainya, itu kan sah-sah aja, nggak dilarang kan. Tetapi untuk diri kita sendiri. Tapi kalau di tempat umum ya jangan mempengaruhi yang lainnya. Ya, ini kan kadang-kadang mempengaruhi yang lain atau kadang merasa paling benar ya, gitu kan. Ya, kalau nggak ini nggak benar, kalau nggak ini nggak benar. Padahal di Hindu itu semua itu dibenarkan, ya, dibenarkan, ya. Tetapi kita kan ada aturan-aturan etika tadi kan, sudah ada kita parisade. Mungkin bisama parisade harus kita hormati, kita tunduki, kita melaksanakan Trisandya. Di situ sudah ada tuntunnya, ada kramaning sembah, panca sembah, ada tuntunnya. Ya gitu, itu yang kita ikuti karena kita kan ada bisama kan gitu ya. Nanti ada bisama lagi dari para pandita misalnya, para wararsi dan sebagainya. Nah, itu sebagai tuntunan-tuntunan kita bahwa itu sudah kesepakatan dan itu tidak salah juga gitu ya. Tidak salah. Nah, Romo, ini satu lagi pertanyaan. Tadi kan Romo bahwasanya menyebutkan ajaran agama Hindu sumbernya kitab Weda sebagai acuan di seluruh dunia Hindu ini. Ajarannya Weda dan sesuai dengan dresta masing-masing di Nusantara, baik di India ataupun ada Hindu yang mungkin versi Cina atau versi Australia, London atau Eropa kan seperti itu. Nah, ini kan ketika Santi berbicara tentang tatwamasi, hal yang dasar sebagai kita manusia agama Hindu, tatwamasi, Wesudawa Kutumbakam, Trikaya Parisude dan lain-lain gitu kan. Tapi ada yang pernah Santi itu dapat gunjingan gini, Romo.
Iya kan, kalau kenapa sih orang-orang ini kayak Santi melihat ada permasalahan konflik antara A sama B gitu kan. Kenapa sih Kak, mereka itu nggak menerapkan ajaran Tatuamasi? Kenapa sih nggak menerapkan ajaran Wasudawa Kutumbakam padahal sesama agama Hindu gitu? Terus dibilang gini, alah itu kata-kata yang kamu ucapkan itu politik sampradaya. Sedangkan Santi ngonten 400 lebih episode nggak pernah satupun Santi tahu tentang sampradaya itu apa. Dan Santi itu keliling di perkampungan-perkampungan yang Romo ketemu kemarin Santi di Bromo, atau mungkin Santi di perkampungan di Dayak yang terus, atau Santi di Sulawesi, di Toraja, di Sumbawa, dimanapun. Santi itu sampai bingung, terus yang dipelajarin Hindu itu apa? Gitu loh. Jadi kok kayak gitu, kok dituduh dan seolah-olah Santi itu kok kayak dan Santi tuh nggak tahu yang sampradaya itu apa-apa. Santi aja, Trisandi aja untung-untungan hafal gitu loh. Jadi itu yang jadi kayak, ini sebenarnya terus yang diajarin itu apa sih gitu loh Romo. Itu bagaimana itu ajarannya? Iya. Sebetulnya kita patokannya kan beda tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi semuanya Trisandya itu juga diambil dari Weda ya, dari sloka-sloka yang ada di Weda. Udah sloka-sloka pilihan lah ya untuk para pendahulu mereka sudah menghimpun dalam bentuk berdoa itu seperti ini. Ini kan bisa kita ikuti, termasuk yang pertama itu Gayatri kan, Gayatri mantra itu kan merupakan ibu daripada mantra-mantra itu kan luar biasa itu. Sudah ada 6 bait, 3 bait itu mengagungkan kepada Tuhan, 3 bait itu adalah untuk permohonan kan gitu ya. Nah itu kan sudah bagus itu kita laksanakan. Kalau kita yakin maka doa-doa atau mantra-mantra itu akan terkabulkan gitu ya. Itu sumbernya dari Weda. Kalau yang mungkin itu tadi egonya itu tadi ya, egonya ya, itu egonya kalau nggak ini, egonya kalau nggak ini salah, kalau nggak ini gitu kan, salah gitu ya. Kita ya seperti Trikaya Parisuda itu kan merupakan tuntunan, jadi bukan diucapkan aja, tetapi kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apa kita sudah berpikir yang baik kepada diri kita sendiri? Apakah kita setiap berbicara itu tidak menyakiti orang lain? Benar-benar gitu ya. Benar sekali Romo, benar sekali. Berbuat apa kita pernah menolong orang yang kesusahan? Apa ini? Nah, itu kan merupakan implementasi. Yang penting jadi ya itu. Iya, itu bukan hanya selukan-selukan saja, tetapi perlu implementasi, perlu pelaksanaan, perlu introspeksi kepada diri kita sendiri. Dan itu juga sumbernya juga dari Weda, jadi bukan karangan-karangan ya. Bukan untuk aliran ini. Santi tuh netral. Santi nggak mau ikut aliran-aliran itu. Santi mau netral, fokus memperbaiki karma Santi yang dulu mungkin kurang baik ya Romo. Jadi Santi pengen masuk di agama Hindu tuh pengen jadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Nah ini Santi juga terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan, dan itu mungkin untuk semuanya Romo. Jadi banyak kadang umat Hindu itu Santi tuh pengen saling rukun, saling sayang gitu kan. Benar-benar menerapkan ajaran-ajaran agama Hindu yang sesuai dengan kitab Weda atau apa seperti itu. Nah Romo kasih semangat dong buat umat sedharma agar bisa menerapkan ajaran-ajaran suci dan bagaimana lainnya itu. Lunas untuk semangatnya. Mungkin sebelumnya mungkin ini kita mengimbau kepada terutama umat Hindu Nusantara ya. Kita saling menjaga keharmonisan, kekompakan. Kita junjung adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dulu. Yang jelas adat itu berbeda, tetapi pada dasarnya tujuannya sama gitu ya. Yang adat Bali kita junjung tinggi, adat Bali yang sudah ada sanggah-sanggah. Jangan sanggah itu tidak perlu. Tempat-tempat suci yang lainnya jangan disalahkan gitu ya. Kalau di Bali mungkin reliefnya, motifnya seperti ini, tapi kalau di Jawa mungkin ada candinya dan sebagainya. Itu tidak salah, kita menghormati, nggak perlu diperdebatkan, bahwa semua itu sudah ada
warisan-warisan leluhur kita mulai zaman dulu, dan semuanya itu tidak salah ya. Kalau kita yakin bahwa itu adalah setana daripada Tuhan Yang Maha Esa, ya harus kita jaga, kita kesuciannya gitu ya. Kita hormati, kita dimanapun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, adat istiadat, tradisi yang ada. Kalau mungkin kita mungkin sembahyang bersama-sama dengan umat Hindu yang ada di Kalimantan, Karingan misalnya. Nah, kita menyesuaikan dengan yang ada di sana. Kalau kita mungkin sembahyang di umat Hindu yang ada di Sulawesi misalnya, ya kita menyesuaikan yang di sana. Benar-benar sekali Romo. Yang di Sumatera juga demikian. Tetapi umat Hindu yang Nusantara itu ya harus berlandasan apa yang diputuskan oleh Parisade misalnya, oleh Pesamuan Agung misalnya. Nah, itu sebagai pedoman. Jadi tradisi jalan, lalu pedoman-pedoman tuntunan yang berdasarkan Weda itu juga jalan. Jadi dipadukan ya, dipadukan adat istirahat dengan ajaran-ajaran Weda, sehingga di situ akan ketemu suatu keyakinan, suatu kesucian, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh umat Hindu Nusantara itu akan seiring sejalan gitu. Jadi saling menjaga. Jadi semuanya itu adalah pada intinya benar, tidak ada yang salah. Nah, karena kalau Santi itu sempat baca sloka, dari mana saja arahmu menyembahku, asal itu dengan bakti yang tulus maka akan diterima. Itu Santi lupa sloka apa, coba Santi pernah pokoknya. Jadi kan apapun yang kita persembahkan, mau sembahyang dari golongan A, B, C, D, asalkan hati kita tulus, ikhlas, Tuhan itu menerima gitu. Makanya itu ajaran Hindu yang bikin Santi itu cinta. Jadi nggak usah perdebatan ini itu gitu nih Romo ya. Iya, makanya itu kita harus itu Desa Kalapatra itu kan harus kita terapkan. Jadi jangan membedakan, wah ini umat Hindu Jawa, wah ini umat Hindu Bali, wah ini umat Hindu Dayak, Karingan, ini Sulawesi ya. Kita adalah umat Hindu, umat sedharma semuanya. Hanya pelaksanaannya ada tradisi yang membedakan ya. Karena di situ juga ada dewayatnya, ada resiatnya, ada manusiayatnya, ada fitrayatnya. Ini kan berbeda-beda ya, berbeda-beda pelaksanaannya itu. Tapi pada intinya sama, semuanya itu adalah upacara-upacara untuk penghormatan, baik itu kepada Ide Sang Hyang Widi maupun ke semua ciptaannya kan gitu. Baiklah, terima kasih Romo. Santi lunas atau minta doa sucinya agar pemirsa Santi Dharma Chandra bisa tercerahkan bagaimana untuk menambah serada baktinya, dan semoga Santi juga bisa terus semangat kemana-mana. Minta doanya Romo. Ya, mudah-mudahan kita selalu ada bimbingan arahan dari Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, Dewa Dewi Betara-betari Pitoro Pitari yang melinggo-melinggih ring pura Mustika Dharma Cijantung. Mudah-mudahan kita dibimbing ke jalan yang terang dari gelap ya. Kita ngambil sikap amustikarana. Masato masat kamaya toma soma ciotir kamaya mertior mamritam kamaya. Puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om